Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Pada pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 9 ini, saya mempelajari tentang kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kinerja itu ada 4 komponen, yaitu manajemen perubahan sektor publik, kemudian jejaring kerja, strategi komunikasi publik, dan juga kepemimpinan transformasional. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat, dan melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut dapat terjadi. Pemimpin transformasional memiliki karakter-karakter antara lain visioner, kemudian menginspirasi, kemampuan beradaptasi, berpikiran terbuka, dan memotivasi, sehingga mampu memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang ada di dalam organisasi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi menuju organisasi berkinerja tinggi. Ada 3 cara yang dapat diterapkan pemimpin transformasional di dalam memotivasi pegawai. Yang pertama, mendorong bawahan untuk lebih menyadari arti penting dari hasil usaha. Yang kedua, mendorong bawahan untuk mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadinya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kebutuhan bawahan lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri. 3 komponen yang harus diperhatikan di dalam kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama karisma. Menjadi pemimpin yang karismatik yang didengarkan oleh pengikutnya dapat dilakukan dengan memberikan perhatian penuh pada lawan bicara ketika berinteraksi. Misalnya dengan menjadi pendengar yang aktif, memiliki empati, kemudian melakukan kontak mata dengan lawan bicara, antusiasme, penuh percaya diri dan mengenali lawan bicara. Kemudian komponen yang kedua adalah stimulasi intelektual, yaitu proses seorang pemimpin meningkatkan kesadaran para pengikutnya terhadap masalah-masalah yang dihadapi dari perspektif yang baru. Seorang pemimpin dapat memberikan tantangan-tantangan kepada bawahannya untuk menciptakan ide-ide kreatif sehingga menghasilkan perubahan-perubahan yang inovatif. Kemudian bisa juga dengan benchmarking ke instansi lain yang menerapkan inovasi, sehingga inovasi tersebut dapat diamati, ditiru, kemudian dimodifikasi dan diterapkan pada organisasinya. Kemudian komponen yang ketiga adalah perhatian yang diindividualisasi. Perhatian perlu mendapatkan pendekatan individualistik karena setiap anggota tim memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya dari latar belakang pendidikan, asal, budaya, adat istiadat, maupun tipe kepribadian tertentu. Ciri-ciri dari pemimpin transformasional, yang pertama, memimpin dengan vision dan passion atau semangat. Yang kedua, memimpin dengan perbuatan, bukan hanya perkataan. Kemudian yang ketiga, memimpin dengan inovasi. Yang keempat, menekankan human nature, mengajak bawahannya untuk terlibat dan berperan aktif di dalam perubahan-perubahan tersebut. Kemudian yang kelima, memiliki empati. Yang keenam, membangun secara institusional dan sistematis. Jadi perubahan yang dibuat tidak hanya pada masa yang saat ini saja, tetapi dapat terus dikembangkan untuk generasi-generasi berikutnya sehingga membawa organisasi menuju ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian ciri-ciri yang ketujuh adalah memberi dampak pada grassroots level. Artinya hasil perubahan yang dibuat itu dapat dinikmati sampai level yang terbawah atau oleh semua bawahannya, bukan hanya pada kelompok tertentu saja. Salah satu ciri pemimpin transformasional yang tadi saya sampaikan adalah memimpin dengan inovasi. Ada 4 tahap proses inovasi. Yang pertama, pengajuan ide atau gagasan. Kemudian yang kedua, evaluasi ide atau analisa dari proses ide. Kemudian yang ketiga, pengembangan ide atau merancang inovasi. Dan yang keempat adalah implementasi dari inovasi itu sendiri. Ciri-ciri dari inovasi, yang pertama, keuntungan relatif
yaitu inovasi tersebut harus ada keunggulannya daripada inovasi-inovasi sebelumnya atau ada perbaruannya. Kemudian yang kedua, kesesuaian atau compatibility, artinya inovasi yang dibuat saat ini ada kesesuaian dengan inovasi-inovasi sebelumnya. Inovasi sebelumnya tidak dibuang. Yang ketiga, kerumitan atau complexity, di mana hal ini tidak terlalu menjadi ukuran. Bisa saja inovasi yang sekarang itu lebih rumit daripada inovasi yang sebelumnya atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, kemungkinan untuk dicoba atau trial ability, bahwa inovasi tersebut harus dapat diuji coba oleh setiap orang atau pihak tertentu. Kemudian ciri-ciri yang kelima adalah kemudahan diamati atau observability, di mana sebuah inovasi harus dapat diamati dari segi bagaimana inovasi itu bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Faktor-faktor yang mendorong terciptanya inovasi, yang pertama adanya tuntutan perubahan, jadi ada kewajiban atau keharusan untuk menyusun inovasi. Kemudian yang kedua, sikap dan budaya para pemimpin yang mendorong kreativitas dan inovasi. Kemudian yang ketiga, kelembagaan pemerintahan yang mendorong, mengakui, dan menghargai inovasi. Kemudian yang keempat, dikembangkan dalam suatu siklus sistem tertentu. Yang kelima, membutuhkan pemimpin dan aparatur yang berani mengambil resiko. Kemudian yang keenam, penerapan teknologi canggih. Yang ketujuh, menuntut ketersediaan sumber daya. Dan yang kedelapan, memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaan, sangat termotivasi untuk bekerja keras, berorientasi pada hasil, dan mendahulukan kepentingan masyarakat. Di dalam mendukung inovasi organisasi, seorang pemimpin transformasional dapat melaksanakan coaching dan mentoring kepada anggota timnya. Coaching adalah suatu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja setiap orang sehingga berhasil mencapai sasaran kinerjanya. Coaching dilakukan apabila mereka telah menguasai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tetapi belum mencapai kinerja yang optimal. Coach memfasilitasi individu belajar dari dirinya sendiri melalui proses coaching. Individu menyadari apa yang menghambat kemajuan, merangkai ide dan mengatasi tantangan dengan pemikiran kreatifnya. Sedangkan mentoring adalah metode pengembangan di mana seorang mentor akan mengajarkan tips, trik, pengalaman sukses, metode sukses, dan cara-cara sukses sesuai dengan pengalaman mentor itu. Tugas seorang mentor adalah mendampingi mentee sesuai dengan keahliannya, memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalisme yang dimilikinya. Mentor membekali individu belajar dari orang lain yang lebih ahli dalam kegiatan mentoring. Individu menyerap ilmu dan pengalaman, mempraktekkan dan menceritakan pengalaman. Ada dua teknik coaching yang populer, yaitu teknik GROW dan teknik 6P. Teknik GROW, G-nya itu adalah goal, tetapkan tujuan, kemudian R-nya itu current reality atau perhatikan kondisi saat ini, kemudian O-nya itu option, lihat pilihan yang tersedia, dan W-nya itu adalah will, bangkitkan motivasi anggota tim. Kemudian teknik 6P yaitu purpose, process, picture, practice, point of feedback, dan proceed on next step. Dengan mempelajari materi kepemimpinan transformasional ini, saya berharap akan menjadi pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi seluruh pegawai di BPS Kabupaten Sumbawa Barat untuk melakukan perubahan-perubahan yang inovatif sehingga mampu membawa BPS Kabupaten Sumbawa Barat menjadi organisasi berkinerja tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.